Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati dan saya muliakan para ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Madzhab Ramadan yang kita masuk kepada keutamaan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala al-fadl at-tasi', keutamaan yang ke-9, syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawannya manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan ketika berada di bulan suci Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya, dan juga malaikat Jibril itu bertemu dengan Rasulullah SAW itu setiap malam dari bulan suci Ramadan. Maka kemudian malaikat Jibril itu mengajari Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikannya seperti angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari keduanya. Min hadzal hadisi fawaidu. Hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini, fayudarisuhul Quran, maka malaikat Jibril mengajari kepada Rasulullah SAW Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Tanbihun ala annahu yanbaghi al-iktsaru fi Ramadan min tilawatil Qur'ani wa mudarasatihi. Nah, ini menjadi satu peringatan bahwa sesungguhnya diharuskan untuk memperbanyak di dalam bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kita diharuskan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kalau ulama telah berkata, para ulama, mudarasatu Jibril dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan li'annahu syahrul ladzi unzila fihi Al-Quran. Para ulama telah berkata bahwasanya mengajarinya malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Qala Abdul Wahid, telah berkata Imam Abdul Wahid, wa nuzul Jibril fi Ramadan litilawati dalilun azimun li fadli tilawati al-Qur'ani fihi. Imam Abdul Wahid telah berkata, dan turunnya malaikat Jibril pada bulan suci Ramadan untuk membacakan
serta memberikan petunjuk yang agung tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, jadi malaikat Jibril turun dari langit menuju ke dunia, yaitu dalam rangka untuk membaca Al-Quran serta memberikan petunjuk yang agung tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini saking besar keutamaannya, saking agung, saking mulia keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wa hadha aslu tilawatin nasi lil Qur'ani fi kulli Ramadan ta'assiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi dasar bahwasanya membacanya manusia kepada Al-Quran pada bulan suci Ramadan, nah ini sebagai bentuk mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi setiap bulan suci Ramadan Nabi membaca Al-Quran. Nah, maka ketika orang-orang yang beriman membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sejatinya orang-orang beriman tersebut sedang mencontoh, mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Hubayshi, dan berkata Imam Al-Hubayshi, al-mudarasatu wa yaqra' ala ghairihi wa yaqra' ghairuhu alaihi. Maka telah berkata Imam Al-Hubayshi, pembelajaran maksudnya untuk membaca kepada selainnya dan membaca selainnya kepada yang lainnya. Jadi kita disuruh mengajari Al-Quran ya, untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami isi pesan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu faedah yang pertama. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua, di hadis, di dalam hadis ini, hina yaqalu Jibril wa kana yaqalu fi kulli lailatin. Nah, maksudnya bagaimana? Isyaratun ila istihbabil mudawamati ala khairi min mudarasatil Qur'ani wa ghairihi. Nah, ini menjadi satu isyarat. Jadi ketika malaikat Jibril menemui kepada Rasulullah, yang mana malaikat Jibril menemui kepada Nabi itu setiap malam. Nah, ini sebagai satu isyarat bahwasanya saking cintanya, saking memberikan kasih sayangnya yang terus menerus yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saking cintanya malaikat Jibril itu, sehingga setiap malam ya malaikat Jibril menemui kepada Rasulullah, yang mana kecintaan tersebut dilandasi atas dasar kebaikan, sehingga menemuinya malaikat Jibril kepada baginda Nabi juga dalam rangka untuk memberikan pelajaran tentang Al-Quran dan selain daripada Al-Quran. Wa tanbihun ila ittinamil awqatil fadilati bil amali shalih. Dan juga ini berbicara tentang bagaimana mengambil waktu-waktu yang utama dengan cara beramal soleh. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, berarti kita sedang mengambil waktu yang utama dengan cara kita melakukan amal soleh. Jadi di samping kita waktunya penuh dengan keberkahan, di samping itu juga kita membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran itu juga termasuk daripada amal soleh. Wa tanbihun ala barakatil mujalasati salihin fa inna fiha tadhkaran li fi'lil khairi wa tanbihan ala al-izdiyadi min al-amali salih. Dan juga ini sebagai peringatan atas keberkahan duduknya bersama orang-orang soleh, karena sesungguhnya di dalamnya itu mengandung satu pengingat supaya apa? Supaya melakukan kebaikan, dan juga sebagai peringatan supaya kita senantiasa menambah dari yang namanya amal soleh. Nah, ini satu pelajaran penting. Jadi kalau kita duduk dengan orang soleh, itu sejatinya sebagai pengingat kepada diri kita supaya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Juga sebagai peringatan supaya kita ya berpacu begitu, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal-amal soleh. Ini peringatan penting. Jadi ya beruntung kalau kita setiap hari duduk dengan orang-orang soleh, kita setiap hari duduk dengan orang-orang yang membawa keberkahan. Itu sebagai pengingat. Nah, meskipun umpama itu orang-orang solehnya nggak ngomong, orang solehnya nggak berikan nasihat, tapi kita duduk di situ sama orang soleh,
pasti ada pelajaran yang bisa kita bawa kalau kita mampu mengambil hikmahnya. Terlebih kalau orang-orang solehnya berbicara, memberikan nasihat, maka pasti sesuatu yang keluar dari lisannya akan membawa kebaikan untuk diri kita. Nah, itu pentingnya. Sering duduk-duduk sama orang soleh itu begitu tujuannya. Maka upayakan istiqomahkan diri kita untuk senantiasa mampu diri kita duduk dengan orang-orang soleh. Itu sebagai alarm buat kita, pengingat buat kita, ya, supaya kita selalu berbuat baik. Walidzalika amara alaihi salatu wassalam bimujalasatil ulama, dan oleh karena itu ini merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah Nabi. Jadi Nabi menyuruh kepada kita untuk duduk bimujalasatil ulama, dengan duduk juga dengan para ulama, dengan orang-orang alim. Ini juga perintah Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah merupakan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perlu diingat, ulama yang disebut ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, yang betul-betul mengamal, ya, beramal, tidak hanya sebatas pandai berceramah, tidak hanya sebatas pandai menasihati, tapi sejatinya dia pun mengamalkan atas apa yang disampaikannya, atas apa yang diberikan nasihat kepada orang lain. Itu namanya ulama. Dan juga ulama itu mesti ya punya yang intinya sanad keilmuan. Karena al-isnadu minad din, sanad itu merupakan bagian yang penting dari agama. Karena kalau ulama nggak punya sanad, khawatir ilmunya nggak benar. Kalau ulama nggak nyambung sanadnya, khawatir ilmunya tidak memberikan keberkahan, tidak memberikan manfaat. Terlebih di akhir zaman sekarang, ini penting yang namanya sanad. Untuk apa? Untuk menyambung keberkahan tadi. Karena kalau kita nggak punya guru, nggak punya sanad dari guru-gurunya, ya, nanti ilmunya yang ngajari bukan guru. Kalau begitu, syaitan kalau begitu. Hati-hati ya. Wa qala Luqman li banihi, dan telah berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduk sama para ulama. Itu wasiatnya begitu. Itu wasiat bapak sama anak begitu. Kalau bapak sekarang kan, nyari duit yang banyak, nggak disuruh duduk sama ulama. Bisnis yang banyak. Nah, kalau dulu orang-orang dulu yang intinya akhirat yang dicaranya, duduk sama ulama, sama orang-orang alim, sama orang-orang saleh. Kenapa sih bisa duduk sama ulama? Kata Sayyidina Luqman, fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmati. Karena sesungguhnya duduknya dengan para ulama, Allah itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Jadi kalau kita duduk dengan ulama, hati kita tuh akan disinari oleh ulama tersebut. Allah akan memberikan sinar tersebut berkat apa? Berkat kita sering duduk dengan para ulama. Sehingga gak mungkin kalau kita duduk sama ulama muncul sifat-sifat jelek, gak mungkin. Gak mungkin kita duduk dengan ulama muncul tabiat-tabiat yang jelek, gak mungkin. Makanya hati-hati kalau kita duduk dengan ulama ternyata hati kita menjadi kotor, perlu dipertanyakan tuh. Kita duduk dengan ulama, sikap kita menjadi tidak baik, perlu dipertanyakan tuh, ada yang gak beres berarti. Karena sejatinya ilmu itu akan memberikan cahaya kepada diri kita. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Belum saja ulama memberikan ilmu, ketika kita melihat saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Terlebih kalau ulama tersebut memberikan nasihat, lebih-lebih begitu. Hanya hati-hati, kita kumpulnya salah, ya ternyata diri kita malah menjadi gelisah, nggak tenang, nggak khusyuk. Jadi timbul sifat-sifat jelek, perlu dipertanyakan tuh kumpulnya, ada yang salah berarti di sini. Kama yuhyil ardal maitata biwabil sama, sebagaimana bumi yang mati, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang lebat yang turun dari langit. Coba antum bayangin, kalau bumi ini nggak pernah diguyur hujan, kira-kira tumbuhan bakal tumbuh nggak? Bumi bakal gersang, bumi bakal panas, bumi bakal nggak nyaman.
Nah, hati pun begitu sebetulnya. Kalau kita ini, makanya sebagai ulama mengatakan 3 hari saja. Ini hati kita nggak mendapatkan ilmu, nggak dapat nasihat, hati kita akan mati. Bagaimana dengan lebih dari 3 hari? Wah, bahaya. Susah, karena hati kalau sudah berkerak, hati kalau sudah menghitam, untuk membersihkannya susah. Makanya ya itu pentingnya begitu, duduk dengan ulama, dengan orang-orang soleh itu, supaya kita ini selalu ingat dengan kebaikan, supaya kitanya terpacu untuk selalu mengingat kepada Allah, supaya kita ini selalu mengingat kepada baginda Rasulullah. Tujuannya begitu. Nah kalau nggak begitu, nah rugi kita. Hidup di dunia nggak pernah mengingat sama sekali Zat yang sudah menciptakannya. Ketika kita hidup di dunia nggak pernah ingat sama sekali, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal dengan orang yang telah berjasa besar mengantarkan diri kita untuk menyembah kepada Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi. Nah, maka perkumpulan-perkumpulan yang baik yang mengantarkan diri kita menuju kepada Allah itu sesuatu yang berharga di dunia itu, dan itulah perkumpulan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Itu penting. Dzakara al-Muhallab fi syarh Sahih al-Bukhari Ibn Battal. Itu faedah yang kedua. Kemudian faedah faedah yang ketiga, fi hadal hadis, di dalam hadis ini, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati. Maksudnya bagaimana Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, seperti angin yang berhembus. Nah, angin kalau berhembus ada batasannya enggak? Enggak. Setiap hari kita menghirup udara, setiap hari kita berhubungan dengan angin. Nah, Nabi itu bagaikan angin yang berhembus, yang tidak ada batasannya. Jadi Nabi menjadi orang paling dermawan bagaikan angin yang berhembus. Coba bayangin itu, kebaikan Nabi nggak terbatas, saking baiknya itu Nabi, terlebih di bulan Ramadan. Karena bagi diri Nabi itu sudah paling super semuanya. Nabi paling alim, Nabi paling cerdas, sudah paling aja semuanya. Nggak ada tandingannya Nabi. Coba siapa? Ada nggak? Hatta Nabi dan Rasul pun nggak mampu menandingi ibadahnya Nabi kita, nggak mampu menandingi kebaikannya Nabi kita. Karena sudah menjadi manusia yang paling mulia, sehingga tidak ada orang termasuk Nabi dan Rasul pun yang mampu menyaingi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita menjadi umatnya Nabi, beruntung kita, mudah-mudahan Nabi mengakui kita sebagai umatnya, Nabi mencintai kepada kita, memandang kepada kita. Dan itu sesuatu yang penting untuk kita dapatkan, itu mesti kita cari. Dalil ala barakati a'malil khairi. Nah, ini menjadi satu dalil atas berkahnya amal-amal kebaikan. Wa anna ba'daha yaftahu ba'dan, dan sesungguhnya sebagian keberkahan itu akan membuka kepada sebagian yang lain. Jadi kalau kita melakukan kebaikan tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, maka keberkahan itu akan membawa dampak kepada yang lain. Wa yu'inu ala ba'din, dan juga akan membantu kepada yang lain. Jadi kalau kita berbuat amal baik, maka amal yang baik yang kita lakukan itu akan membuka keberkahan kepada diri kita, juga kepada yang lain. Dan itu pun akan membantu kepada diri kita, juga akan membantu kepada orang lain. Contohnya kayak sedekah begitu. Sedekah itu sejatinya sedang menolong diri kita kan? Menolong diri kita juga menolong kepada orang lain. Ada timbal baliknya, sama-sama menguntungkan. Gak menguntungkan hanya sebatas bagi orang yang dibantu saja. Orang yang ngasih beruntung juga, yang dikasih pun beruntung. Makanya jangan pernah berpikir kita membantu orang, berbuat baik kepada orang merugikan kita. Nah, meskipun orang gak pernah buat baik sama kita, biarin aja. Kan kalau kita kan kepengennya nubuat batur ya lah, berbuat baik lamun teu orang henteu. Hilangin pikiran-pikiran begitu. Maka harus punya prinsip, kita mesti berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali, meskipun orang yang
kita berbuat baik, dia nggak pernah berbuat baik sama kita, itu bukan urusan kita. Karena mungkin kalau kita mau berbuat baik, mesti ada sebab dari orang dulu rugi. Nggak ada dari hati kita, nggak ada dari keikhlasan kita. Nunggu orang dulu berbuat baik, orang nggak mau, nggak juga kita. Berarti hitung-hitungan begitu. Jangan begitu, punya prinsip. Meskipun kebaikan kita nggak dihargai, kebaikan kita tidak diberikan penghargaan, biarin aja. Toh Allah juga nggak bakal salah pilih. Kok Allah juga pasti akan menghargai kepada kita. Nah makanya yang mesti kita ingat itu, kita mau mendapat pandangan Allah atau mau mendapat pandangan manusia. Meskipun ya kadang-kadang secara manusiawi sifat-sifat begitu itu pasti muncul. Ya, orang kudunya hade ka saya tahu caranya hade ka berapa. Capek-capek. Sebetulnya tidak bagus begitu. Oh berarti kalau begitu kita butuh pandangan dia. Karena kalau berbuat baik itu ya berbuat baik aja. Nggak usah ikhlas aja. Coba antum bayangin, kalau kayak sekarang kita puasa kalau kita ngerasa dipaksa, enak nggak kira-kira puasa? Nggak enak. Allah seakan-akan kita dipaksa sama Allah kudu puasa, nggak enak jalannya puasa. Makanya kan kenapa ada iman dan wahtisaban itu begitu, tujuannya mesti ikhlas kita beribadah kepada Allah itu. Karena kalau ibadah kagak ikhlas, beban kita. Begitupun hidup kagak ikhlas kita di dunia, beban buat kita. Tinggal di mana saja kagak ikhlas, beban. Usaha di mana saja kagak ikhlas, beban. Kerja di mana saja kagak ikhlas, jadi beban buat kita. Karena ya dunia itu begitu. Gak bakal kita merasakan ketenangan di dunia itu, kecuali ketika kita hidup di dunia yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati kita kalau begitu. Dunia itu nggak nyaman kita hidup di dunia. Coba apa yang bikin ketenangan di dunia? Kerjaan, pusing kan? Ya pusing, ya capek, tenaga terkuras, bikin sakit. Enak nggak? Nggak enak sebetulnya. Oh tapi kan enak ujungnya dapat duit. Duit itu sekilas aja. Nggak selamanya kok dapat duit itu. Iya. Duit itu nggak bikin tetap, nggak bikin nambah, berkurang kok. Emang kalian kerja puluhan tahun duit tetap atau bertambah? Kagak. Iya kan? Enggak. Harta nabung sekalipun tetap aja ujung-ujungnya juga hilang juga itu duit. Berkurang juga itu uang. Nah, makanya mesti harus kita punya prinsip. Ya kita hidup di dunia mesti punya prinsip. Terutama jangan pernah kita dalam kondisi apapun jangan pernah melupakan kepada Allah, itu yang penting. Karena kalau kita nggak pernah mengingat kepada Allah, apapun yang kita lakukan akan terasa tidak ada keberkahannya. Bagaimana mungkin kerjaan kita akan menjadi berkah kalau Allahnya tidak pernah dilibatkan dalam kerjaan kita? Bagaimana mungkin usahanya akan menjadi berkah kalau di dalam usahanya Allahnya tidak dilibatkan dalam usahanya? Sehingga memisahkan antara kerjaannya dengan Allahnya, antara usahanya dengan Allahnya. Seakan-akan usaha mah ya saya kok yang jalani, tenaga saya kok. Jangan sampai berpikiran begitu. Sadarkan sama Allah, kita tuh butuh Allah. Gak mungkin kita akan bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin. Sesenang apapun, sesedih apapun, tidak akan pernah bisa berlepas diri dari Allah. Mau senang, tetap kita butuh Allah. Mau sedih, mau celaka, mau kena musibah, juga tetap kita butuh Allah. Tapi pada kenyataannya kebanyakan orang ketika senang Allahnya lupa. Kan begitu kan? Itu manusiawi begitu. Jarang orang menyadari, jarang orang butuh Allah ketika senang. Seakan-akan bukan Allah yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada dirinya. Padahal hakikatnya Allah yang memberikan kesenangan. Bagi Allah mudah. Yang tadinya itu orang bahagia, Allah ambil kebahagiaannya. Gampang apa betul? Gampang. Yang tadinya nggak pernah Allah berikan musibah, Allah berikan musibah. Gampang kan kira-kira? Gampang. Makanya apapun libatkan Allah, sandarkan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu penting, keyakinan itu mesti dibangun.
Harus begitu kalau kita mau kuat menjalani hidup. Kalau nggak begitu nggak kuat kita. Jalani hidup itu terasa sepi kita itu. Terasa ada yang janggal, terasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Makanya selalu libatkan Allah. Makanya sebetulnya Anda nggak setuju ada judul film Para Pencari Tuhan, Tuhan nggak setuju. Seakan-akan Tuhan itu harus dicari. Iya, itu dari dulu bagi Anda itu salah. Para pencari Tuhan, seakan-akan Tuhan itu menjauh. Anda tanya, yang butuh Allah itu kita atau Allah? Kita kan? Emang Allah perlu menjauhi kepada kita? Berarti yang salah siapa? Kita atau Allah? Kita. Kita aja kagak mau dekat-dekat. Seakan-akan mendekat kepada Allah itu sesuatu yang merugikan buat kita. Seakan-akan mendekat kepada Allah itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Seakan-akan mendekat kepada Allah itu sesuatu yang berat. Seakan-akan mendekat kepada Allah itu sesuatu yang nanti ajalah dekatnya. Sekarang enakin aja hidup dulu, nikmatin hidup. Padahal nggak begitu. Dekat sama Allah itu satu kewajiban sebetulnya. Dan Allah tidak pernah sama sekali menjauh dari hamba-hambanya. Justru hambanya yang selalu menjauh dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa Jibril wa mudarasat al-Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zada dzalika fi judihi wa sadaqatihi hatta kana ajwada min ar-rihil mursalati. Dan bertemunya malaikat Jibril itu untuk memberikan pelajaran Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menambahkan kepada hal yang demikian itu di dalam kedermawanan sedekahnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi orang yang paling dermawan di antara orang-orang, bagaikan angin yang berhembus. Nah, jadi Rasulullah itu ibarat kata setoran Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril setiap malam. Jadi diajarin sama malaikat Jibril, yang tentu pengajaran malaikat Jibril ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah. Jadi malaikat Jibril itu paling senang kalau sudah berjumpa dengan Nabi. Makanya anak tanya, yang memberikan wahyu kepada nabi-nabi yang lain siapa? Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Adam. Malaikatnya siapa? Masih sama nggak malaikat Jibril? Sama, malaikat Jibril juga. Kan tugasnya menyampaikan wahyu. Masih sama malaikat Jibril. Tapi perjumpaan yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril kepada seluruh para nabi dan para rasul, yang paling dicintai oleh malaikat Jibril adalah perjumpaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking senangnya malaikat Jibril sama Rasulullah, karena ya sudah barang tentu beliau karena manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, sehingga dengan keagungan dan kemuliaan tersebut malaikat Jibril begitu luar biasa ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat Jibril kalau nggak berjumpa Nabi itu nangis. Malaikat Jibril itu pengennya bertemu terus, kangen terus, begitu rindu terus. Nah, karena kalau malaikat nangis, wah bumi udah kelelep deh. Cuman air matanya malaikat itu nggak diturunkan, nggak dijatuhkan ke bumi gitu doang. Ya, coba kalau dijatuhkan, karena malaikat itu kalau nampak wujud asli itu kakinya, belum kakinya mungkin ya, bukan ya, dampalnya lah macam orang gitu ya. Itu diturunkan ke bumi, itu air laut yang paling dalam itu belum apa-apanya. Coba itu meliputi bumi, meliputi dunia ini malaikat itu. Coba kalau nangis satu tetes saja hancur di bumi, kalau tsunami di bumi. Nah, itu saking senangnya malaikat Jibril.
Zakar dzalika Ibnu Battal fi kitabih Syarh Sahih Al-Bukhari. Dalam menyebutkan hal yang demikian itu yaitu Imam Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah yang telah mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala,